Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nama Muhammad Ilham Nugraha dengan NIM 2281131 967. Hari ini saya akan melaksanakan tugas pengembangan evaluasi dan penilaian hasil untuk membuat video ilustrasi toharah, najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughaladah. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke materi, saya akan bacakan pendahuluan. Tohara adalah proses bersuci yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Najis atau kotoran harus dibersihkan agar ibadah dapat dilakukan dengan baik. Presentasi ini akan membahas 3 jenis najis, yaitu mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladah untuk pemahaman lebih mendalam. Konsep toharoh. Kita akan mempelajari dulu tentang konsep toharoh itu apa. Yaitu merupakan proses bersuci yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah umat Islam. Dalam konteks ini, air berfungsi sebagai media utama untuk membersihkan najis dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan penuh kesucian dan ketulusan hati. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang taharah dari najis mukhafafah. Kita akan mempelajari dulu apa itu najis mukhafafah, definisi dan contoh najis ringan. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang ringan dan mudah dibersihkan. Contohnya termasuk air kencing bayi yang belum makan selain susu ibu, yang tidak memerlukan proses pembersihan yang rumit. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Seorang bayi yang belum makan kecuali susu ibunya. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang ringan dan mudah dibersihkan. Seperti air kencing bayi yang belum mengonsumsi makanan selain susu. Nah, cara membersihkannya cukup dengan menghilangkan najis secara kasat mata dan membasuh area yang terkena najis dengan air bersih. Ya, membersihkan najis, ini tata caranya. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang relatif ringan dan mudah dibersihkan. Untuk membersihkannya cukup hilangkan najis yang terlihat dan basuh area tersebut dengan air. Proses ini penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, najis mutawassithah. Definisi dan contoh najis mutawassithah atau najis yang sedang. Najis mutawassithah adalah najis yang berukuran sedang seperti air kencing orang dewasa, darah, dan muntah. Penting untuk memahami cara membersihkan jenis najis ini dengan efektif. Cara membersihkan najis mutawassithah. Seperti air kencing orang dewasa harus dibersihkan dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 3 kali. Proses ini memastikan kebersihan dan kesucian sebelum melanjutkan ibadah. Penting untuk menggunakan air yang bersih dan memastikan semua najis terangkat dengan baik. Kemudian selanjutnya, najis mughaladah atau dalam arti najis yang berat. Kita akan bahas definisi dan contohnya. Najis mughaladah adalah jenis najis yang sangat berat, seperti kotoran anjing, babi, dan cairan najis yang sulit dibersihkan atau dari air liur anjing. Misalkan ada anjing yang menjilat pakaian atau bejana tempat air minum atau lain sebagainya yang dijilat oleh anjing. Maka ini termasuk juga dalam najis mughaladah. Cara membersihkan najis ini memerlukan prosedur yang khusus. Nah, najis mughaladah, najis memerlukan pembersihan yang lebih intensif. Proses ini melibatkan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali disiram dengan air. Nah, salah satunya itu dicampur dengan menggunakan tanah. Ini penting untuk memastikan kebersihan dan kesucian, terutama dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari. Baik, adapun kesimpulan,
Memahami perbedaan tiga jenis najis sangat penting dalam taharah. Najis mukhafafah mudah dibersihkan. Najis mutawasitoh memerlukan pencucian minimal tiga kali. Dan najis mughalladah harus dicuci 7 kali dengan tanah. Salah satunya dicampur. Menjaga taharah adalah bagian integral dari ibadah dan kehidupan sehari-hari. Baik, pasti pentingnya taharah yaitu menjaga taharah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah. Dengan memahami dan menerapkan taharah, kita bisa mencapai kesucian dan kebersihan, serta meningkatkan kualitas ibadah kita. Kebersihan adalah bagian dari iman dan merupakan cerminan dari kepribadian yang baik. Nah, itulah ilustrasi atau gambaran dari taharah 3 najis. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawassithah dan najis mughalladah. Yang tadi mukhaffafah itu contohnya kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu ibunya. Nah, tadi kan udah dijelaskan cara membersihkannya itu yaitu dengan ringan ya, dengan bisa mencipratkan air, kemudian bisa membasuh dengan misalnya sekarang ada yang disebut tisu basah ya. Ya pokoknya mukhafafah itu ringan lah untuk dibersihkan atau disucikan. Nah, kemudian kalau yang mutawasithah tadi saya sudah jelaskan bahwasanya mutawasithah itu najis pertengahan atau yang istilahnya mah tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Contohnya tadi kencing orang dewasa misalnya. Jadi, atau misalkan kotoran-kotoran hewan, kotoran manusia dan sebagainya. Maka cara mensucikannya tadi ya dibasuh dengan atau dibilas dengan air sebanyak 3 kali agar istilahnya mah kebersihannya ini terjaga. Kemudian yang najis mughalladah itu najis yang berat, di mana najis ini istilahnya mah terkena jilatan anjing atau kotoran anjing dan babi. Sehingga cara mensucikannya dan membersihkannya itu dengan 7 kali bilasan air dan salah satu dari 17 ini memakai tanah agar supaya betul-betul bersih dan hilang gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk ilustrasi dari tugas membuat video ya, video toharoh dari 3 najis ya, najis khafafah, mutawasithah dan mughalladah. Misalkan adapun tadi ya, pendahuluan memang sangat penting sekali ya untuk seorang muslim ini menjaga kesucian dan kebersihan dari berbagai macam najis agar tadi ya kualitas ibadahnya baik, agar misalkan pola hidupnya juga bersih baik gitu ya. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Billahi sabilil haq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PJJPI UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nama Muhammad Ilham Nugraha dengan NIM 2281131 967. Hari ini saya akan melaksanakan tugas pengembangan evaluasi dan penilaian hasil untuk membuat video ilustrasi toharah najis mukhafafah, najis mutawassithah, dan najis mughalladah. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke materi, saya akan bacakan pendahuluan. Taharah adalah proses bersuci yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Najis atau kotoran harus dibersihkan agar ibadah dapat dilakukan dengan baik. Presentasi ini akan membahas 3 jenis najis, yaitu mukhaffafah, mutawassithah, dan mughalladah untuk pemahaman lebih mendalam. Konsep taharah. Kita akan mempelajari dulu tentang konsep taharah itu apa, yaitu merupakan proses bersuci yang sangat penting
dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah umat Islam. Dalam konteks ini, air berfungsi sebagai media utama untuk membersihkan najis dan mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah dengan penuh kesucian dan ketulusan hati. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang taharah dari najis mukhafafah. Kita akan mempelajari dulu apa itu najis mukhafafah, definisi dan contoh najis ringan. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang ringan dan mudah dibersihkan. Contohnya, termasuk air kencing bayi yang belum makan selain susu ibu, yang tidak memerlukan proses pembersihan yang rumit. Ini ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Seorang bayi yang belum makan kecuali susu ibunya. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang ringan dan mudah dibersihkan. Seperti air kencing bayi yang belum mengonsumsi makanan selain susu. Nah, cara membersihkannya cukup dengan menghilangkan najis secara kasat mata dan membasuh area yang terkena najis dengan air bersih. Ya, membersihkan najis, ini tata caranya. Najis mukhafafah adalah jenis najis yang relatif ringan dan mudah dibersihkan. Untuk membersihkannya cukup hilangkan najis yang terlihat dan basuh area tersebut dengan air. Proses ini penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, najis mutawassithah. Definisi dan contoh najis mutawassithah atau najis yang sedang. Najis mutawassithah adalah najis yang berukuran sedang seperti air kencing, orang dewasa, darah, dan muntah. Penting untuk memahami cara membersihkan jenis najis ini dengan efektif. Cara membersihkan najis mutawassithah. Seperti air kencing orang dewasa harus dibersihkan dengan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 3 kali. Proses ini memastikan kebersihan dan kesucian sebelum melanjutkan ibadah. Penting untuk menggunakan air yang bersih dan memastikan semua najis terangkat dengan baik. Kemudian selanjutnya, najis mughaladah atau dalam arti najis yang berat. Kita akan bahas definisi dan contohnya. Najis mughaladah adalah jenis najis yang sangat berat, seperti kotoran anjing, babi, dan cairan najis yang sulit dibersihkan atau dari air liur anjing. Misalkan ada anjing yang menjilat pakaian atau bejana tempat air minum atau lain sebagainya yang dijilat oleh anjing. Maka ini termasuk juga dalam najis mughaladah. Cara membersihkan najis ini memerlukan prosedur yang khusus. Nah, najis mughaladah, najis memerlukan pembersihan yang lebih intensif. Proses ini melibatkan mencuci bagian yang terkena najis sebanyak 7 kali. Ya, 7 kali disiram dengan air. Nah, salah satunya itu dicampur dengan menggunakan tanah. Ini penting untuk memastikan kebersihan dan kesucian, terutama dalam konteks ibadah dan kehidupan sehari-hari. Baik, adapun kesimpulan, memahami perbedaan 3 jenis najis sangat penting dalam taharah. Najis mukhafafah mudah dibersihkan. Najis mutawassithah memerlukan pencucian minimal 3 kali. Dan najis mughaladah harus dicuci 7 kali dengan tanah. Salah satunya dicampur. Menjaga taharah adalah bagian integral dari ibadah dan kehidupan sehari-hari. Baik, pasti pentingnya taharah yaitu menjaga taharah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan ibadah. Dengan memahami dan menerapkan taharah, kita bisa mencapai kesucian dan kebersihan, serta meningkatkan kualitas ibadah kita. Kebersihan adalah bagian dari iman dan merupakan cerminan dari kepribadian yang baik. Nah, itulah ilustrasi atau gambaran dari toharoh 3 najis. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua najis mutawassithah, dan najis mughaladah. Yang tadi mukhafafah itu contohnya kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu ibunya. Nah, tadi kan udah dijelaskan cara membersihkannya itu yaitu dengan ringan ya, dengan bisa mencipratkan air,
kemudian bisa membasuh dengan misalnya sekarang ada yang disebut tisu basah ya. Ya pokoknya mukhafafah itu ringan lah untuk dibersihkan atau disucikan. Nah, kemudian kalau yang mutawasita tadi saya sudah jelaskan bahwasanya mutawasita itu najis pertengahan atau yang istilahnya mah tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Contohnya tadi kencing orang dewasa misalnya. Jadi, atau misalkan kotoran-kotoran hewan, kotoran manusia dan lain sebagainya. Maka cara mensucikannya tadi ya dibasuh dengan atau dibilas dengan air sebanyak 3 kali agar istilahnya mah kebersihannya ini terjaga. Kemudian yang najis mogolado itu najis yang berat, di mana najis ini istilahnya mah terkena jilatan anjing atau kotoran anjing dan babi. Sehingga cara mencucikannya dan membersihkannya itu dengan 7 kali bilasan air dan salah satu dari 17 ini memakai tanah agar supaya betul-betul bersih dan hilang gitu. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk ilustrasi dari tugas membuat video ya, video toharo dari 3 najis ya, najis, khofafah, mutawasito dan mughalladhah. Misalkan adapun tadi ya pendahuluan memang sangat penting sekali ya untuk seorang muslim ini menjaga kesucian dan kebersihan dari berbagai macam najis agar tadi ya kualitas ibadahnya baik, agar misalkan pola hidupnya juga bersih baik gitu ya. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Bila sabilil haq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.